Singapura kita tahu kuartal 2 ini mengalami penurunan kontraksi yang sangat lumayan, yaitu year on year-nya -12. Namun seperti tadi Mbak Maria juga bilang, memang Singapura itu berbeda sama Indonesia. Singapura itu base-nya adalah ekspor impor. Dan kita tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, perdagangan dunia memang turun sangat tajam. Sementara Indonesia, base pertumbuhan kita adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun dengan pandemi ini, kedua komponen terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi ini juga mengalami penurunan yang luar biasa. Kuartal 1 di mana kita PSBB baru 2 minggu, investasi yang biasanya sekitar 5% hanya tumbuh 1,7. Sementara konsumsi rumah tangga yang biasanya sekitar 5% turun sampai 2,7. Berarti di semester kedua ini akan lebih turun lagi karena kita lihat indikator ekonominya juga mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu kita lihat dari indikator penjualan retail, penjualan mobil, penjualan semen, penjualan motor itu mengalami penurunan yang dalam sampai bulan Mei. Oleh sebab itu, satu-satunya yang bisa menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure. Jadi itu yang masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan kuartal 3. Dan kita tahu dengan program pemulihan ekonomi nasional, memang pemerintah melakukan fiscal expansion, fiscal policy. Jadi memang uang itu digelontorkan ke masyarakat. Dan untuk daya beli sebenarnya yang paling penting adalah kita mempertahankan daya beli masyarakat. Tidak hanya di golongan 40% terbawah yang sekarang terbantu dengan program perlindungan sosial dari pemerintah, tetapi yang perlu diwaspadai itu adalah juga masyarakat yang kita bilang near poor, yaitu dia tidak masuk dalam tingkat kemiskinan, tetapi kalau ada shock dalam pendapatan mereka atau misalnya mereka tidak mendapatkan tidak ada pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan, maka mereka bisa langsung turun ke kemiskinan. Jadi sektor ini yang perlu dijaga, yaitu seperti misalnya sektor informal, UMKM. Oleh sebab itu, salah satu program PEN adalah memang fokus ke UMKM, karena mereka selama ini tidak masuk dalam golongan 40% paling miskin, tetapi dengan adanya kondisi saat ini, pandemi, mereka bisa turun ke kemiskinan. Jadi itu yang perlu dijaga oleh pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sekali daya beli masyarakat itu naik lagi, maka sektor bisnis juga melihat sudah ada permintaan dan mereka akan mulai melakukan produksi. Jadi roda perekonomian akan mulai bergerak. Tapi yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat. Ini agak terhambat mungkin karena di proses penyalurannya kali ya Bu Muti ya. Kalau yang Anda lihat dan Anda soroti seperti apa? Karena belanja pemerintah ini masih terus disoroti. Sementara BI saja sudah masuk ke SBN begitu ya, menggelontorkan 38T, tapi ini pemerintahnya juga masih kayaknya terlihat lambat sehingga posisi mungkin indeks kemiskinan kita naik, kemudian juga ditambah lagi dengan ya ini kebutuhan dari daya beli yang memang juga belum terdongkrak. Ini seperti apa Bu Mukti? Ya, ternyata implementasi dari PEN itu tidak segampang yang diperkirakan karena memang ada aturan-aturan yang perlu dipenuhi oleh kementerian dan juga lembaga pemerintah yang lain. Dan juga soal penyaluran perlindungan sosial, memang salah satu yang krusial dalam penyaluran perlindungan sosial ini adalah masalah data. Seberapa akurat data yang ada di Kementerian Sosial dan itu merupakan benar-benar jangan sampai ada orang yang sebenarnya berhak mendapatkan perlindungan sosial bantuan bansos ini ternyata tidak mendapatkan